Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Gimana kabarnya hari ini? Kita ulas film berjudul Mr. Perfect tahun 2011. Film keren ini dibintangi Prabas, Kajal Agarwal, dan Taapsee Pannu. Mimin sapa dulu para penonton semuanya, seperti Benny Alkarim di Lampung, Sudar Maji di Pemalang, Kois di Makassar, Yofi di Riau, Imam di Surabaya, Dion di Kendari, Ardita di Sumbawa, Budi Agung di Subang, Ferry di Jambi, Safir Gasa di Maluku Utara, Hapika di Subang, Mira Fatma Ruslan di Aceh, dan para penonton dimanapun berada. Anan dan Rao merupakan sahabat dekat. Keduanya sedang asyik menonton anak-anak mereka bermain kriket. Putra Anan yang bernama Vicky cukup pandai bermain kriket. Putri Rao, pria, minta diberikan kesempatan untuk melempar bola. Vicky yang tidak ingin timnya kalah mendorong pria hingga jatuh. Anan turun tangan melerai. Vicky dinasihati ayahnya agar tidak egois. Permainan harus dinikmati tanpa mengutamakan kemenangan. Vicky diminta mau berkompromi, mengalah, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Nasihat itu dijalankan dengan terpaksa. Pria diberikan kesempatan melempar bola. Akibatnya tim Vicky kalah dalam permainan. Sejak saat itu, Vicky tidak mau lagi berkompromi dalam hal apapun. Vicky akan menjalani hidup sesuai keinginannya. Puluhan tahun kemudian, Vicky yang diperankan Prabas benar-benar hidup tanpa kompromi di negara Australia. Ketika teman-temannya dipukul sekelompok pemuda lokal, Vicky tidak memberi ampun. Vicky menghajar mereka hingga memohon ampun. Vicky sudah 4 tahun tinggal di Australia sebagai desainer game bersama teman-temannya. Perusahaan besar main game sangat tertarik bekerja sama dengan Vicky. Main game siap berinvestasi membuatkan Vicky perusahaan baru di India. Vicky menyampaikan kabar baik itu kepada ayahnya. Masalah muncul dari salah seorang teman Vicky, Siva, yang baru menikah. Siva diminta oleh istrinya untuk keluar dari tim karena ada pekerjaan lain yang lebih menghasilkan banyak uang. Siva tidak bisa menentang keinginan istrinya. Vicky pergi menemui CEO main game Sri Sayaji yang sedang bermain golf. Vicky memberitahu tentang salah seorang anggota timnya yang mengundurkan diri. Untuk bisa menyelesaikan proyek, Vicky butuh waktu lebih lama lagi. Sayaji bersedia memberikan animator perusahaan main game yang bernama Robert. Vicky mengiyakan itu. Hanya saja Vicky ragu apakah Robert bisa menyesuaikan diri dengan timnya. Teman Sayaji, Dube, nyeletuk ikut bicara. Jika Robert tidak bisa menyesuaikan diri, maka Vicky dan timnya yang harus menyesuaikan diri. Saran Dube tidak diterima. Bagi Vicky, dirinya tidak akan pernah mau menyesuaikan diri dengan siapapun. Vicky dan Dube justru cekcok berdebat. Hanya karena masalah sepele, Vicky berani mengolok Dube yang jauh lebih tua darinya. Daripada dipaksa harus menyesuaikan diri, Vicky lebih memilih membatalkan kontrak kerjasama dengan main game. Kesombongan Vicky membuat Dube dan Sayaji heran 7 keliling. Vicky dan teman-temannya berusaha jalan sendiri melanjutkan proyek. Mereka bekerja keras untuk menghasilkan game yang menarik. Namun Vicky harus pulang ke India karena adik perempuannya akan segera menikah. Di bandara ada sebuah lembaga yang membagikan formulir bagi anak-anak muda dari berbagai negara. Siapapun yang memberikan jawaban sama akan dipertemukan. Vicky iseng saja mengisi formulir tersebut. Siapa tahu ada gadis yang sifat dan karakternya sama dengan Vicky. Setelah tiba di India, keluarga Vicky tidak hanya mengurus pernikahan adik perempuan Vicky. Pernikahan Vicky juga mulai dibicarakan. Ayah Vicky, Anan, berencana menikahkan Vicky dengan pria yang merupakan putri sahabatnya. Tentu saja Vicky menolak. Apalagi sejak kecil, pria sangat menjengkelkan. Tapi untuk menghargai persahabatan ayahnya, Vicky mau meluangkan waktu untuk mengenal pria. Rupanya pria yang diperankan Kajal Agarwal juga tidak menyukai Vicky. Pria membenci sifat egois Vicky yang sok paling hebat. Tapi pria juga tidak ingin mengecewakan ayahnya. Pria hanya memiliki ayah dan adik setelah ibunya meninggal. Pria pun setuju bertemu Vicky. Vicky dan keluarganya pergi ke rumah pria. Dalam perjalanan, ban mobil mereka kempes. Vicky mencari tumpangan untuk menemukan tukang tambal ban. Kebetulan sekali pria melintas di jalan itu. Vicky meminta bantuan tanpa mengetahui identitas pria. Vicky memperkenalkan dirinya dan tujuannya yang akan pergi ke rumah Rao. Pria sendiri menyadari jika Vicky di hadapannya saat ini adalah teman kecilnya dulu yang akan menjadi calon suaminya. Kesalahan Vicky adalah nyerocos bicara buruk tentang Putri Rao. Pria jadi kesal dan menjahili Vicky.
ముందుకెళ్తే షాప్. Tidak sadar ditipu, Vicky berjalan kaki mencari tukang tambal ban hingga 10 km. Vicky sadar telah dikibuli setelah bertanya kepada seorang warga. Vicky sangat kesal. Wajah cemberutnya sampai terbawa di rumah Rao. Vicky lebih kesal lagi setelah mengetahui gadis yang menjahilinya adalah pria. Sementara pria merasa puas setelah berhasil memberikan pelajaran kepada Vicky yang sombong dan sok sempurna. Vicky tidak tinggal diam. Dia akan balas dendam. Informasi tentang hal-hal yang bisa membuat pria sakit hati didapatkan dari adik laki-laki pria. Untuk mendekatkan Vicky dan pria, Vicky bersama keluarganya tinggal di rumah pria. Vicky dan pria ditugaskan mengantar surat undangan pernikahan adik perempuan Vicky. Bukannya kompak, mereka justru terus-terusan saling menjahili setiap ada kesempatan. Vicky juga sengaja mabuk di teras atas rumah agar pria sakit hati. Lama-lama, pria tidak tahan menghadapi Vicky yang sudah sangat keterlaluan. Pria berbicara dengan ayahnya agar rencana perjodohan mereka dibatalkan. Pria tidak akan bisa hidup bersama Vicky. Ayah pria, Rao, tidak memaksa pernikahan itu harus terjadi. Rao hanya meminta agar pria mencoba mengubah persepsinya tentang Vicky. Sikap buruk Vicky juga karena pria yang memulai terlebih dahulu. Demi sang ayah, pria mau mengubah sikapnya. Pria tampil cantik mengajak Vicky berdamai. Vicky juga terpesona dengan kecantikan pria. Mereka mulai bisa saling memaafkan. Kini Vicky dan pria pergi bersama dengan ceria. Kenangan masa kecil membuat mereka tertawa bahagia. Vicky jadi rindu dengan guru dan teman-teman SD mereka dulu. Ketika mereka di pasar, pria digoda oleh seorang pemuda bernama Sinu. Pria sering diganggu sejak 5 tahun terakhir dengan alasan cinta. Vicky tampil melindungi kehormatan pria. Sinu ditampar agar tidak lagi mengganggu pria. Kebaikan Vicky mulai menumbuhkan benih-benih cinta di hati pria. Keduanya seperti pasangan yang sangat serasi. Pria dipastikan sudah jatuh cinta. Banyaknya perbedaan tidak membuat pria berkecil hati. Perbedaan itu hal kecil bagi pria. Contohnya, Vicky takut anjing, sedangkan pria penyayang anjing. Kabar penting diterima Vicky dari teman-temannya di Australia. Proyek mereka kini mendapat sponsor baru dari perusahaan yang jauh lebih besar dibandingkan perusahaan main game. Disinilah masalahnya, Vicky harus kembali ke Australia. Vicky ingin menunda pernikahan untuk menyelesaikan proyek. Anan sangat marah dengan keputusan Vicky yang begitu tiba-tiba. Padahal perjodohan itu dilakukan karena Vicky sendiri yang bercerita akan menetap di India. Vicky tetap bersikeras akan kembali ke Australia. Itulah mimpi yang selama ini dia kejar. Hebatnya pria tidak keberatan pernikahan ditunda. Bagi pria, mimpi Vicky sangat penting untuk diperjuangkan. Pria juga bersedia jika harus hidup menemani Vicky di Australia. Vicky sangat bersyukur mendapat dukungan pria. Vicky menemui pria di teras rumah. Saat itu, pria meminta maaf karena pernah memarahi Vicky minum di teras. Tempat itu sangat istimewa bagi pria karena menyimpan kenangan ibunya yang sudah meninggal. Pria tidak pernah melupakan sang ibu. Itu sebabnya selama ini pria berlatih tarian tradisional yang sangat disukai ibunya. Tapi Vicky sendiri mengaku tidak menyukai tarian tradisional. Tiba-tiba pria menerima pesan video dari Vicky yang ada di sampingnya. Video itu adalah kejutan selamat ulang tahun. Vicky sudah menyeting jadwal video itu terkirim secara otomatis melalui laptopnya. Pria jadi semakin mencintai Vicky. Untuk perayaan ulang tahun, pria mengajak Vicky pergi ke sebuah panti asuhan. Di tempat itu banyak orang tua jompo dan anak yatim piatu. Sejak lama pria mencurahkan perhatiannya kepada mereka. Kemuliaan hati pria membuat Vicky semakin kagum. Kehidupan pria sangat jauh berbeda dengan Vicky yang hanya mementingkan diri sendiri. Gangguan muncul lagi dari Sinu yang masih mencintai pria. Sinu datang bersama banyak preman. Untungnya Vicky memiliki tubuh kuat tahan banting. Di hadapan Vicky, preman hanya butiran debu. Dalam perkelahian itu, Vicky sempat lengah. Hampir saja Vicky akan ditusuk dari belakang. Pria berusaha menahan tusukan itu. Tangan pria terluka demi melindungi Vicky. Secepat mungkin Vicky membawa pria ke dokter. Vicky memarahi tindakan pria. Vicky sangat tidak suka ada orang yang berkorban untuknya. Omelan Vicky dibalas senyuman. Pria berjanji tidak akan melakukan apapun lagi yang tidak disukai Vicky. Tapi berkorban untuk Vicky merupakan sesuatu yang sangat disukai pria.
Tiba saatnya pernikahan adik perempuan Vicky dilangsungkan. Acara pernikahan berjalan lancar. Vicky dan Pria bisa menyanyi dan menari dengan bahagia. Di tengah kebahagiaan itu, Vicky ditelepon oleh temannya, Siva, yang sudah keluar dari tim beberapa waktu lalu. Siva memberitahu Vicky tentang penyesalannya karena berubah demi sang istri. Tapi istrinya tidak pernah puas. Hidup Siva jadi tidak bahagia sehingga memutuskan untuk bercerai. Cerita Siva membuat Vicky turut bersedih. Untungnya ada Pria yang selalu berusaha menyenangkan Vicky. Kali ini kejutan besar diberikan. Vicky diajak ke sekolah mereka dulu. Di sana semua teman-teman kelas mereka sudah dikumpulkan oleh Pria. Betapa bahagianya Vicky dengan kejutan yang diberikan Pria. Vicky bisa bernostalgia. Tidak mudah bisa menyelenggarakan reuni seperti saat ini. Pria telah berjuang keras sehingga semuanya terwujud. Teman Vicky yang bernama Krishna memuji kehebatan Vicky karena telah mampu menaklukkan hati Pria. Vicky juga mampu mengubah Pria, padahal selama ini Pria sudah banyak menolak cowok yang mendekatinya. Krishna mengungkapkan perubahan Pria setelah mencintai Vicky. Pria sudah mulai makan daging seperti Vicky. Pria juga berhenti berlatih tarian tradisional karena tidak disukai Vicky. Bahkan Pria juga rela melepas anjing peliharaannya demi membuat Vicky nyaman. Vicky, sihir apa yang sudah kamu berikan kepada Pria? Dia juga mau pergi ke Australia. Padahal keluar desa saja Pria tidak pernah mau, ujar Krishna. Vicky baru menyadari betapa besar pengorbanan Pria untuknya. Pria telah banyak melakukan hal-hal yang tidak disukai demi menyenangkan Vicky. Pengorbanan Pria membuat Vicky merasa bersalah. Vicky sedang dilema. Ayahnya justru memutuskan untuk melaksanakan pertunangan sebelum Vicky kembali ke Australia. Vicky tidak menyukai keputusan itu. Sikap Vicky membuat Pria dan ayahnya kaget. Vicky beralasan dirinya dan Pria tidak bisa hidup bersama. Ayah, saya memang menyukai Pria, tapi saya dan Pria sangat berbeda, ucap Vicky. Bagi Vicky, pengorbanan yang telah dilakukan Pria hanya akan membuat Vicky bahagia, sedangkan Pria sendiri akan menjalani hidup dengan kesedihan. Hal yang ditakutkan Vicky jika mereka menikah, perubahan Pria tidak akan bertahan lama seperti temannya Siva. Kata-kata Vicky membuat ayah dan ibunya kecewa, tapi Vicky tetap pada pendiriannya. Vicky tidak bisa menikah dengan Pria. Vicky sama sekali tidak mempedulikan perasaan Pria yang telah dihancurkan sehancur-hancurnya. Pria tidak berdaya menghadapi keputusan Vicky yang begitu keji. Pria hanya bisa menangis. Untung saja Pria masih memiliki ayah dan adik yang selalu ada dalam suka maupun duka. Vicky kembali ke Australia. Dia mulai masuk kerja di kantor perusahaan yang menjadi investor proyeknya. Di sana Vicky justru bertemu lagi dengan Dube. Keduanya masih saja saling olok seperti pertama kali bertemu. Sebagai orang yang lebih tua, Dube kembali mengingatkan Vicky agar mau mengubah sifatnya yang sombong. Vicky harus bisa beradaptasi jika ingin sukses. Sekali lagi, Vicky tidak mau mendengarkan nasihat Dube. Vicky yakin dirinya akan sukses tanpa harus menunduk kepada orang lain. Buktinya, Vicky telah mendapat tawaran kerjasama dari perusahaan yang jauh lebih besar dibanding main game. Dube yakin perusahaan besar itu dipimpin orang bodoh sehingga mau bekerja sama dengan manusia seperti Vicky. Plot twist-nya adalah perusahaan besar itu merupakan milik Dube. Putri sulung Dube, Bufana, yang telah mengurus kerjasama dengan tim Vicky. Dube jadi gregetan. Dia ingin memutus kontrak kerjasama dengan tim Vicky. Tapi anak buahnya khawatir melakukan itu karena melanggar aturan. Nama perusahaan mereka bisa rusak jika memutus kontrak tanpa alasan hukum yang sah. Sementara Vicky tidak peduli dengan Dube. Tiba-tiba, Vicky mendapat telepon dari lembaga yang menyebarkan formulir beberapa waktu lalu. Vicky mendapat informasi bahwa karakter dan pemikirannya sama dengan seorang gadis bernama Maggie. Vicky jadi sangat penasaran. Maggie dihubungi untuk diajak ketemuan di mall. Setelah bertemu Maggie, Vicky seperti menemukan belahan jiwanya. Gaya dan karakter Maggie persis sama dengannya. Tanpa pikir apa-apa lagi, Vicky mengajak Maggie pacaran. Maggie dengan senang hati menerima Vicky. Mereka menjalani status pacaran dengan sangat bahagia karena satu server. Vicky bahagia di atas penderitaan Pria yang masih merana. Pria belum bisa melupakan Vicky. Pria juga tidak mencoba mengisi hatinya dengan cinta yang lain. Dia membiarkan hatinya hampa seperti lirik lagu Elemen. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Pria telah dilupakan sepenuhnya oleh Vicky.
Saat ini Vicky akan diperkenalkan kepada keluarga Migi. Ternyata ayah Migi adalah Dube. Fakta itu membuat Vicky cengengesan menganggapnya lucu. Setelah di rumah, Dube meminta Migi memutuskan hubungan dengan Vicky. Tapi Migi gadis yang keras kepala. Nasihat ayahnya tidak mau didengar. Ipar Dube, Babu, secara diam-diam ingin membuat Vicky meninggalkan Migi. Belasan preman disewa untuk menghajar Vicky. Vicky melarikan diri ke rumah Dube karena mengira para preman itu suruhan Dube. Setelah di hadapan Dube, barulah Vicky memberikan perlawanan. Vicky menunjukkan keperkasaannya. Semua preman dipukul, ditendang, dan dibuat melayang. Vicky menang telak. Secara tegas, Dube meminta Vicky meninggalkan Migi. Putrinya sangat tidak cocok dengan Vicky. Persamaan karakter yang mereka miliki tidak bisa dianggap jodoh. Menurut Dube, persamaan Vicky dan Migi justru akan rentan terjadinya pertengkaran. Vicky tidak pernah mau mengalah atau berubah demi orang lain. Begitu pula dengan Migi yang selalu ingin menang dalam segala hal. Jadi, kamu bukan orang yang tepat untuk putri saya, tegas Dube. Vicky memang keras kepala. Dia memiliki segudang bantahan melawan Dube. Dengan percaya diri, Vicky memastikan dirinya lah yang paling layak untuk menjadi suami Migi. Dube tidak ingin berdebat. 4 hari lagi, putri sulungnya Bufana akan menikah. Semua anggota keluarga Dube akan datang mulai esok. Jika Vicky mampu menenangkan hati mereka, Dube akan menyetujui pernikahan Vicky dan Migi. Dube juga bersedia membuatkan perusahaan baru untuk Vicky di India. Tapi jika Vicky gagal, Vicky harus meninggalkan Migi dan juga kontrak perusahaan. Vicky dan Migi menerima tantangan itu. Keesokan harinya, banyak keluarga Migi sudah datang. Vicky kesal melihat 2 orang bersaudara yang bertengkar karena hal sepele. Vicky menyarankan mereka berpisah saja daripada tinggal bersama tapi selalu berkelahi. Saran Vicky membuat seorang kakek-kakek marah. Seharusnya orang yang berkelahi didamaikan. Tapi yang namanya Vicky malah mendebat kakek itu juga. Vicky memang menjengkelkan. Dube sampai malu melihat ayahnya sendiri dipermalukan. Vicky kaget mengetahui jika kakek tua itu adalah kakek kandung Migi. 2 orang bersaudara yang diminta berpisah juga ternyata Ram dan Laksman, yang merupakan paman-paman Migi. Kecerobohan Vicky membuatnya dibenci oleh keluarga Migi. Tapi Vicky sama sekali tidak merasa bersalah. Padahal ulah Vicky membuat Ram benar-benar akan pergi menjauh dari keluarga. Pengantin laki-laki Kausal dan keluarganya tiba. Ternyata ayah Kausal adalah CEO perusahaan main game. Situasi itu semakin merugikan Vicky. Hal yang paling mengagetkan, si cantik pria juga datang dari India. Kebetulan pria adalah sepupu Kausal. Begitu bahagianya pria bisa melihat Vicky lagi. Tapi tiba-tiba Migi muncul memperkenalkan Vicky kepada pria sebagai kekasihnya. Raut wajah pria berubah seketika. Pria tidak menyangka begitu cepatnya Vicky beralih ke wanita lain. Parahnya, Vicky pura-pura tidak pernah mengenal pria. Pria berusaha mengontrol perasaannya. Setelah Vicky sendirian, pria datang mengucapkan selamat atas hubungan Vicky dan Migi. Pria menilai karakter Migi sama dengan Vicky, sehingga mereka cocok bersama. Pria mengaku ikut bahagia melihat Vicky telah menemukan belahan jiwanya. Itulah cinta sejati, bahwa cinta tidak harus memiliki. Vicky bersyukur pria mendukung hubungannya dengan Migi. Sayangnya, keluarga Migi tidak menyukai Vicky. Situasi saat ini akan membuat Vicky kalah taruhan dengan ayah Migi. Pria menyemangati Vicky. Salah satu kelebihan Vicky adalah tidak ada yang bisa membencinya. Pria yakin Vicky akan mampu mengambil hati semua keluarga Migi. Sejujurnya, pria masih sangat mencintai Vicky. Hanya saja perasaan itu harus dikubur dalam-dalam. Pria harus merelakan Vicky menjadi milik Migi. Sembari menunggu hari pernikahan, keluarga Vicky mengisi waktu dengan bermain kriket. Tim Vicky dan Migi lebih unggul. Apalagi tim lawan tidak kompak, karena Ram dan Laksman gengsi bekerja sama. Untuk memenangkan pertandingan, Ram dan Laksman terpaksa bekerja sama. Mereka yang selama ini bertengkar terlihat mau berkoordinasi. Semua orang yang melihat itu jadi terharu, termasuk Vicky, yang sejak tadi ingin menang. Untuk pertama kalinya, Vicky sangat bahagia bermain. Melihat Ram dan Laksman bekerja sama untuk menang, membuat Vicky tidak tega mengalahkan mereka. Vicky pun memilih untuk sengaja kalah. Ram dan Laksman yang berhasil memenangkan pertandingan tanpa sadar bersorak berpelukan. Mereka merayakan kemenangan seperti tidak pernah ada masalah. Vicky ikut bahagia menyaksikan 2 bersaudara itu bersatu. Kakek Migi mengucapkan banyak terima kasih kepada Vicky yang telah menyatukan keluarga.
Vicky adalah orang paling berjasa yang telah mampu menyatukan Ram dan Laksman. Tanpa disadari, pola pikir Vicky telah berubah. Dia juga meminta maaf kepada CEO main game karena beberapa kali melakukan kesalahan. Perubahan Vicky tidak disukai oleh Miggy. Vicky saat ini bukanlah Vicky yang dulu. Miggy sangat tidak suka ketika Vicky sengaja kalah dalam pertandingan kriket demi menyenangkan orang lain. Miggy ingin Vicky kembali seperti dulu, yang selalu mengutamakan kebahagiaan diri sendiri. Vicky hanya diam tanpa membantah. Pria yang melihat Vicky dimarahi jadi sedih. Vicky juga baru menyadari dirinya telah berubah. Vicky tidak suka dengan gaya Miggy yang hanya mementingkan diri sendiri. Vicky mulai membandingkan karakter Miggy dan Pria. Miggy tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Berbeda halnya dengan Pria. Meski hatinya sakit dan perih, Pria akan berusaha menyembunyikannya demi menjaga perasaan orang lain. Hebatnya, Pria bahkan sanggup membantu hubungan Vicky dan Miggy membaik kembali. Cinta Pria untuk Vicky benar-benar seperti lirik lagu Elemen. Hanya cinta sejati yang bisa memberi tanpa harus menerima. Hanya cinta sejati yang bisa. Tiba saatnya pernikahan Kausal dan Bufana dilangsungkan. Pernikahan itu berjalan lancar. Setelah acara selesai, Pria akan pulang ke India secara diam-diam. Kausal yang mengetahui masalah cinta Pria merasa kasihan dengan sepupunya itu. Pria selalu berusaha tampil ceria, padahal hatinya sedang terluka merana. Pria pamit pulang kepada Kausal. Pria tidak ingin menjadi duri dalam hubungan Vicky dan Miggy. Jangan sampai Vicky maupun Miggy mengalami kegagalan cinta, karena rasanya itu sangat menyakitkan. Vicky yang mendengar Pria akan pulang langsung menyusul Pria. Vicky meminta Pria tidak pergi. Vicky tidak suka jika Pria pergi, tapi Pria mengaku ingin tetap pergi. Pria pun pergi sambil menyembunyikan air mata yang menetes di pipi. Setelah kepergian Pria, hati Vicky terasa hampa. Sebuah video dari Pria masuk ke HP Vicky. Rupanya itu adalah video ucapan selamat ulang tahun untuk Vicky yang dikirim secara otomatis. Pria membuatnya menggunakan laptop Vicky saat Vicky berada di rumah Pria beberapa waktu lalu. Dalam video itu, Pria mengaku sangat bahagia saat bersama Vicky. Pria ingin bisa membahagiakan Vicky yang selalu merasa dirinya sempurna. Karena itulah, Pria akan menyukai apapun yang disukai Vicky. Pria juga tidak akan menyukai semua yang dibenci Vicky. Bagi Pria, tidak apa-apa kehilangan hobi dan dunianya selama ini. Pria sudah memiliki dunia baru yang jauh lebih membahagiakan. Dunia baru itu adalah Vicky. Saya sangat mencintaimu, Vicky. Saya mencintaimu selamanya, ucap Pria. Love you forever. Love you, Vicky. Jantung Vicky seperti terhenti setelah menonton video itu. Tidak seharusnya Vicky menyanyiakan gadis emas seperti Pria. Jika dibandingkan dengan Miggy, Pria jauh lebih cantik baik secara fisik maupun hatinya. Di tengah pergolakan batin itu, keluarga Miggy sudah berkumpul. Dubey mengumumkan Vicky telah berhasil memenangkan tantangan. Hubungan Vicky dan Miggy didukung penuh oleh semua keluarga. Vicky telah menang, tapi Vicky merasa tidak memenangkan apapun. Dalam proses memenangkan tantangan itu, Vicky mengaku menyadari arti kemenangan sesungguhnya. Kemenangan Vicky menaklukkan hati keluarga Miggy sejujurnya dibantu oleh Pria. Dia sangat mencintai saya. Untuk membuat saya menang, dia rela kehilangan semuanya, ungkap Vicky. Kata-kata Vicky membuat semua orang kaget. Vicky kemudian menceritakan hubungannya dengan Pria. Perjuangan dan pengorbanan Pria terlalu besar untuk diabaikan. Vicky merasa sangat sedih setelah Pria pergi. Tanpa ingin menyakiti hati siapapun, Vicky menyebut persamaannya dengan Miggy bukan berarti cocok menjadi pasangan sempurna. Vicky sudah menyadari sepenuhnya bahwa dalam hidup, semua orang harus mau berkompromi dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Penjelasan Vicky diterima dengan baik oleh Miggy dan keluarganya. Miggy juga telah menyadari keegoisannya selama ini setelah mengenal Vicky. Miggy mengikhlaskan Vicky untuk bersatu dengan Pria. Vicky pun pergi ke India untuk bertemu dengan Pria. Tapi Pria dan keluarganya pura-pura jual mahal. Mereka ingin menguji keseriusan Vicky. Setelah berhari-hari Vicky berjuang, Pria menerima Vicky dengan lapang dada. Karena sesungguhnya Pria masih tetap dan akan selalu mencintai Vicky selamanya. Begitulah wanita ketika sudah jatuh cinta. Kata maaf selalu ada untuk kekasih hatinya. Sudah dulu ya, sampai jumpa.